Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibnu silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak absen dulu. Arsal, Hadir. ini periksa apakah ada sampah di samping kalian. Menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Indonesia. Mempelajari tentang apa? Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi bagaimana pertemuan yang lalu? Kalau Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. berarti kita memiliki hak bebas memeluk agama yang diyakini di Indonesia. Apakah ketika kalian melakukan ibadah ada yang melarang? Tidak. Ada. Apakah ketika kalian sedang sembahyang ada yang mengganggu kalian? Tidak. Nah, itu jadi kita kewajiban kita sebagai umat beragama kita melakukan kegiatan keagamaan kita secara bebas di Indonesia. Jadi kita tanpa ada tekanan dari agama yang lain. Jadi intinya toleransi antara agama yang satu dengan agama yang untuk pertemuan kali ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada yang tahu apa itu pengingkaran? Apa itu pengingkaran kewajiban? Ya, silakan lihat. Pengingkaran kewajiban yaitu pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kalau pengingkaran kewajiban tidak melakukan kegiatan semestinya seperti aturan berlaku. Nah, contoh sederhana, ada yang tahu apa pengingkaran kewajiban? Oke, silakan berdiri orang. Tidak mau membayar pajak. Tidak mau membayar pajak. Oke, itu salah satu pengingkaran kewajiban warga negara, tidak membayar pajak. Betul kata Marwa. Tepuk tangan untuk Marwa. Apa itu kasus pelanggaran yang terjadi, pelanggaran hak warga negara? Biar ada. Melakukan menghakimi sendiri, menggunakan nama baik seseorang, menangkap seseorang tanpa ada dasar hukum. Main hakim sendiri termasuk adalah pelanggaran hak warga negara. Jadi adapun tujuan pembelajarannya kita baca sama-sama supaya pertama tujuan pembelajaran kita adalah Mengingatkan berdoa dengan sikap yang benar. Guru bersama peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai ketuhanan dalam hak dan kewajiban warga negara. itu tadi tujuan pembelajaran yang sudah kita baca bersama. Kenapa kalian harus mempelajari? Apa manfaat yang kalian dapat setelah kalian mempelajari materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, supaya kalian tidak melakukan pelanggaran hak warga negara. Jadi kita sebagai warga negara, setiap orang mempunyai hak warga negara.
Rikal dia punya hak, hak warga negara, dia mempunyai hak. Dani juga mempunyai hak, Marwa juga mempunyai hak, Bapak juga mempunyai hak warga negara. Jadi tidak boleh orang sembarangan melakukan pelanggaran atau mengambil haknya orang lain. Kalian tulis informasi yang kalian dapatkan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja informasi yang sudah kalian dapatkan tentang penyebab kasus pelanggaran, bisa juga tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau sudah kalian menuliskan berbagai informasi, sekarang Bapak akan menampilkan video pembelajaran dan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, siap-siap kalian simak ya. Informasi pertama, saudara terpidana kasus korupsi hak tani Bank Bali, Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Menurut Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit, penangkapan Joko Chandra merupakan hasil kerjasama antara polisi di Raja Malaysia dan kepolisian Indonesia selama 2 pekan. Joko Chandra ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia pada Kamis sore. Usai tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Joko Chandra langsung ke Baris Krim Polri. Persilakan kalian untuk mencatat. Tadi tayangan video kan sudah ada. Coba kalian catat pertanyaan yang kalian ingin ketahui dari tayangan video tersebut. Misalnya kayak apa penyebabnya, bagaimana penyebabnya sehingga terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, atau dari kasus yang mana yang tadi sekian banyak kasus video yang tadi ditayangkan, salah satunya bisa kalian tanyakan. Ajukan pertanyaan. Oke, Bapak kasih kesempatan 2 menit ya untuk membuat pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Apa yang dilakukan oleh Joko Chandra? Itu pertanyaan dari ini. Jebika apa tadi? Pertanyaannya tadi, kasus apa yang dilakukan oleh Joko Chandra? Pelanggaran apa? Pengalihan harta. Oke, itu menurut Jebika. Oke, siapa lagi? Apa dampak yang terjadi apabila kasus pencemaran air sungai semakin meningkat di lingkungan sekitar? Apa kira-kira dampaknya? Oke, silakan Marwa berdiri. Karena limbah dan sampah yang terdapat di sungai, maka aliran sungai akan terganggu sehingga dapat menimbulkan banjir pada saat hujan deras. Jadi ada banjir ya? Itu menurut Marwa, banjir. Kalau sampah banyak di sungai jadi banjir. Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 Dini Miranda, Ibnu. Kelompok 4 Farah, Khairul, Siti Aisyah, Iqbal. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Sini kelompok. Jadi masing-masing kelompok semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu kalian mengkaji tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Membuat jawaban kasusnya dari sini. Tadi kan kalian sudah membuat pertanyaan kan dari yang Bapak berikan. Coba dengarkan dulu baik-baik. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian menjawab secara hipotesis atau jawaban sementaranya kalian. Sekarang kita cari di internet atau di buku, di sumber yang lebih jelas. Apakah jawaban dari pertanyaannya kalian itu benar atau tidak? Kalian nanti akan membuat laporan
laporan hasil telaah atau kalian menyelesaikan LKPD ini yang kalian selesaikan hari ini, kalian dari LKPD ini kalian nanti akan membuat laporannya itu kalian presentasikan di pertemuan berikutnya, yaitu hari Selasa. Kalian telah dalam LKPD itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah itu kalian analisis apa faktor-faktor penyebabnya seseorang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita merefleksikan sedikit pembelajaran tentang pembelajaran hari ini. Coba lagi ajukan pertanyaan kalau ada yang belum dipahami. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya. Apa sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan Menghilangkan nyawa seseorang itu tindakan pidana atau perdata? Pidana. Itu tindakan pidana ya yang melakukan. Ada aturan hukum yang mengatur tentang itu. Coba apa aturan berapa? Coba Terdapat dalam pasal 398 KUHP yang berbunyi barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam terhadap pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Oke, kegiatan berikutnya pertemuan selanjutnya itu buat laporan untuk kalian presentasikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak cek dulu kehadirannya. Arsal ada. Ini Wiranda. Hadir, Pak. Ibnu Kamal. Hadir. Kita memimpin doa, siapa yang bisa? Berdoa dimulai. Sudah selesai. Coba semuanya berdiri dulu, bisa perapiannya. Dan berbalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, tuangkan menunggu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam jiwa-jiwanya, bersatu dalam perbedaan. Ayo kita Kita masuk ke materi. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Tidak membayar pajak. Oke, itu salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau pelanggaran, coba kalau pelanggaran tata tertib di sekolah, berikan contoh pelanggaran tata tertib di lingkungan sekolah. Kalian kan sebagai pelajar. Nah, jadi Bapak ambil contohnya di lingkungan kalian. Bolos, tidak mematuhi tata tertib sekolah. Oke, tujuan pembelajaran kita pertama hari ini adalah yang pertama lebih dalam berdoa dengan sikap yang benar. atau peserta didik dapat menganalisis atau menyajikan hasil kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kalian nanti presentasi melakukan presentasi laporannya kalian tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
dengan sistematis dan benar, dengan akurat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan laporan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Kasus pelanggaran hak warga negara. Bentuk pelanggaran hak warga negara. Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran menurut undang-undang, yaitu penangkapan dan pertahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak sementara kewajiban diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara? Tadi pertanyaan dari kelompok 4, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak warga negara? Yang pertama itu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kedua, sikap tidak toleran. Ketiga, menyalahgunakan kekuasaan di dalam masyarakat. Mana kelompok lain, apakah sudah paham? Terima kasih atas partisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar PKN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil laporan. Sekarang ini banyak sekali orang yang melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Negara kewajiban warga negara. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara, dan sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara. Contoh pengingkaran kewajiban di Indonesia. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Pertama, membuang sampah sembarangan. Ya, kepada kelompok 1 saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemaparan materi yang kalian bacakan tadi tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran hak kewajiban warga negara, di situ kalian paparkan tentang membuang sampah sembarangan. Pertanyaannya, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk pelanggaran hak ataupun pengingkaran? Kalaupun menurut kalian itu pengingkaran atau pelanggaran, mengapa? Junjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam prosesnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang bertata baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 disilahkan untuk memaparkan hasil laporannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang kedua, apa saja kasus pelanggaran hak warga negara? Yang ketiga, apa saja kasus pengingkaran warga negara? Dan yang terakhir, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama, faktor sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa pengertian dari hak warga negara? Kedua, penyebab dari kasus pelanggaran dan hak warga negara. Untuk kelompok 1, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Banyak yang bilang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai banyak peraturan perundang-undangan. Tapi mengapa masih banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia? Apakah penegak hukum belum optimal dalam menjalankan kewajibannya?
Hak merupakan suatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban. Presentasi dari kalian cukup bagus hari ini ya. Di sini ada gambar pelanggaran hak warga negara. Coba kalian amati apa gambarnya di sini. Banyak kasus pelanggaran hak siswa yang atau masih anak-anak umur SD, kelas umur SD 12 tahun, masih ada mengamen di jalan yang kita lihat di kota-kota besar. Masih ada memulung sampah, memungut botol-botol untuk dijual. Ini salah satu pelanggaran hak warga negara. Setelah kalian presentasi tadi, Bapak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, apa poin-poin penting dari pembelajaran hari ini? Silakan ajukan satu kesimpulan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Di antaranya kita dapat mengetahui berbagai macam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya kita juga mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara, serta bagaimana upaya kita dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kita dapat mengetahui makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kita dapat mengetahui kasus apa saja yang menjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta cara mengatasi pengingkaran dan pelanggaran. Apa hambatan yang kalian dapatkan pada saat penyelesaian laporan? Jadi hambatannya adalah mulai dari penyusunannya kurang lengkap, dari urusan masalah, tujuan, dan yang lain kurang berkomunikasi dan penyusunannya. Hanya itu. Terima kasih. Oke. Kita sekarang kegiatan terakhir yaitu kegiatan menutup. Kita merefleksi sedikit pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Oke, apakah pelanggaran lalu lintas yang terjadi, kalian sering naik motor kan? Di daerahnya kita ada lampu merah, lampu lalu lintasnya tidak? Apakah kalian sering naik motor? Apakah kalian pakai helm? Tidak. Contohnya sederhana, yang baru-baru ini kecelakaan siapa? Lantaran dia tidak pakai helm. Coba kalau dia pakai helm, aman kan kepalanya? Terlindungi. Kalian akan mengerjakan uji kompetensi bab 2. Nanti tugasnya itu uji kompetensi bab 2 itu kalian kerjakan, ya. Karena semester sudah dekat, itu kalian nanti kerjakan di rumah uji kompetensi bab 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Silakan di depan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap.